Sungguh kami menyadari karena dasar cinta kepadamu dan menyadari akan cintamu pada kami datang melayanimu Tuhan, memberi hati dan pikiran kami. Dan dalam perjalanan ini Tuhan melayanimu, biarlah Tuhan bersihkan kami dari segala pertimbangan-pertimbangan negatif, ketakutan, kecurigaan, keraguan-raguan, karena kami harus membangun iman yang tulus, ikhlas Tuhan. Biarlah kami melayani dengan ketulusan ya Tuhan. Dan dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Kita awali dulu dengan 2 Timotius pasal 1. Bagaimana Paulus memandang Timotius di hadapan Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 4 sampai dengan ayat ke-7. Dikatakan demikian, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Oinike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, iman yang tulus ikhlas itu secara fisik bisa dilihat nih, kalau Paulus melihatnya di mana? Air mata Timotius, bukan air mata kepalsuan ini ya. Tapi air mata yang keluar itu beda saudaraku ya. Bahwa ketulusan dia itu kelihatan dari sana ya. Bukan air mata buaya jadinya ya. Tapi benar-benar suatu yang ini. Dari mana air mata seperti itu munculnya? Bukan karena menangis kekurangan, tapi ketika itu menangis karena komunikasi dia dengan Tuhan. Dia bisa berkata ketika mendapat kesulitan dia menangis, Tuhan, aku dengan segenap hati, aku dengan begini tetapi masih begini Tuhan. Itu air mata ketulusan dan Tuhan suka itu. Nah, ini yang membuat Paulus menasihatkan kepada muridnya yaitu Timotius. Pada hari ini saya berharap kita semua pelayan-pelayan di sini melayani Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Nah, untuk bisa melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, ada pagar-pagar yang perlu kita hidupi, kita ada di dalamnya. Oleh karena itu pada hari ini kita akan merefresh sejenak tentang komitmen. Ya, komitmen itu, kamu bisa tanya, ini dimunculin. Halo, ada? Muak kecil kali nih. Oke. Ya, kalau kita baca di situ saudaraku, komitmen adalah keputusan, disiplin pribadi, keinginan dan ketetapan hati.
kapal layar itu berjalan menuju tujuan yang perlukan skoci ya. Memang dia keputusannya mengikut Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, untuk berjalan itu harus dipastikan layarnya kuat, harus dipastikan kayu-kayunya, bahan kapal perahu ini kuat. Ya, itu satu komitmen untuk dia sampai pada tujuan. Ya, karena kalau layarnya nggak kuat, ya mau disetel gimana pun dia nggak akan sampai pada sana. Jadi harus ada komit bahwa sebagai perahu layar, perahu itu harus komit, harus punya layar. Dan harus punya skoci saudaraku. Enggak ada cerita. Kalau enggak ada gitu ya bagaimana? Nah saudaraku ada naungan yang selanjutnya itu namanya penundukan diri. Karena baik layar maupun skoci, tahu skoci enggak saudara? Skoci kapal, tahu? Itu yang di ekornya di belakang itu ya. Skoci sama layar itu harus dikendalikan oleh manusia kan. Kan bukan jalan sendiri dia. Dia harus oleh manusia. Dan manusia itu harus mengikuti kaidah-kaidah, ya kan? Juru setir atau juru pengatur layar harus turut sama nahkodanya. Mau ke sana, kamu putar sekian derajat, harus ke sana. Kalau dikatakan enggak, pokoknya saya pegang skoci, saya pastikan skoci ini enggak copot. Saya yang pastikan begini, kalaupun enggak copot, kalaupun begini, kalau kau enggak dengar aku, kata nahkodanya, kau enggak akan sampai pada tujuan. Jadi saudaraku, kita mau belajar sejenak untuk komitmen. Jadi dikatakan bahwa komitmen adalah menjadi pelaku-pelaku visinya Tuhan itu nggak akan pernah capai saudaraku, nggak akan pernah tercapai. Ya, jadi komitmen ini, komitmen kepada Tuhan, komitmen kadang-kadang dalam perjalanannya kita menghadapi pilihan, iya kan? Pilihannya, waduh ini mesti gimana ya? Asal ingat Galatia 2 ayat 20, saudara udah banyak hal diselamatkan dari keputusan yang salah.
Kalau saudara yakin, hidupku bukannya aku lagi, dan ayat ini luar biasa, tapi sering lupa. Belum tentu saudara ingat juga, ya kan? Bahwa itu komitmen dasar. Bahwa seseorang ketika percaya sama Tuhan, ini bukan urusan sama gereja, ini bukan urusan sama gereja. Ini imanmu ya pada Tuhan. Aku hidup, betul aku makan, betul aku bernapas, betul aku masih naik mobil. Aku bukan jalan di atas, udara di atas air. Betul, aku masih harus pakai sepatu, baju hangat. Betul, itu betul semua. Namun, aku hidup, bukannya aku lagi. Aku yang pakai baju, bukan aku lagi. Aku yang naik mobil itu, bukan. Apa manfaatnya kalau aku yang naik mobil itu bukannya aku lagi? Ketika dalam perjalanan minta tolong, minta maaf. Kalau aku bukannya aku lagi tetapi Kristus dalam aku, dia akan mudah memberi tumpangan, ya kan? Ya, dan itulah nilai satu komitmen membuat orang ya berjalan itu menuju tujuan. Saudara, kita masuk dalam komitmen yang pertama dulu, komitmen karena Tuhan. Jadi tahun ya kan. Itu 10 tahun kemudian bentuk tubuhnya udah beda, ya kan? Ya pasti enggak? Kebanyakan, ada juga yang masih sama terus, ya kan? Raut wajahnya itu pasti sudah beda. Ya, itu ada beda. Tetapi komitmen ini, ya begini. Komitmen itu akan membawa saudara menelusuri, mengetahui lebih dalam. Kalau komitmen pada Kristus, kamu akan mengetahui dia lebih dalam. Kalau suami istri biar lebih mudah, ini contohnya begitu juga orang tua sama anak-anak. Ya, ketika suami istri, pertama mungkin dia karena lihat cantiknya dan lemah lembutnya. Pas udah jadi garangnya yang keluar kan belum tentu lemah lembut lagi kan mengganggu, ya enggak? Ya enggak? Jangan ketawa, tenang saja. Kan kadang-kadang begitu. Waktu dulu, walau abang gimana? Janganlah kehujanan abang ya. Dulu kan sesudah itu bilang, kau kayak nggak punya otak kau. Ya tahu sendiri lah, bojas lah, nggak usah pakai tanya kehujanan. Udah dari segi itu kayak hilang kan. Yang awal perjanjian, awal kayak indahnya itu. Tapi saudara lupa, ada yang lain muncul. Dalam 10 tahun itu, engkau ingat, kalau engkau sakit, semua temanmu lari, yang tinggal siapa? Pasanganmu, ya kan? Tapi waktu masih deket kan belum tahu, karena belum pernah tinggal sama, ya kan? Ada nilai-nilai, karena satu komitmen, ada nilai-nilai akan muncul. Ya, makanya firman Tuhan katakan begini, karena kecantikan adalah hal yang tidak kekal, yang sia-sia. Itu kenapa? Bukan gak perlu, bukan. Mungkin itu daya tarik awal. Tapi komitmen itu membuat dia akan melihat yang lain lagi, yang dalam, yang lebih perlu. Ya kan? Kalau dulu saudara makan tuh harus cari sendiri. 10 tahun disediain mulai muncul. Baiknya yang itu. Walaupun sambil ngambang, makanya, ini begini. Tetapi saudaraku dulu, yang jangankan bilang ngasih pun gak ada. Jadi sesuatu yang beda saudaraku. Dan itulah nilai komitmen. Di dalam Tuhan juga begitu. Ya, ketika dia mulai ikut Tuhan, pertama-tama yang dia tahu apa? Yang dia tahu karena dia ikut Tuhan karena apa? Dia disembuhkan.
sehingga ikut Tuhan. Aku disembuhkan. Atau apalagi saudaraku, ada firman katakan minta dan kamu akan menerima. Bagaimana Tuhan baik ketika aku minta, aku menerima. Tapi dalam perjalanan ikut Tuhan, apa yang kau minta selalu kau terima? Iya kan? Mana? Waktu awal-awal yes, ya kan? Tapi dalam berjalannya ikut Tuhan, minta belum tentu langsung diterima. Bahkan masuk tantangan dan sebagainya. Saudaraku, seperti tadi, kayak manisnya Kristus itu hanya karena berkat apa? Berkat, jawaban doa, dan segitu-gitu. Tapi kedalaman ikut Kristus, terlihat penyertaan Dia. Ya kan? Saudara tahu arti penyertaan? Kalau saudara di jalan mulu, saudara nggak merasa penyertaan, ya kan? Kayaknya oke aja ya kan? Ah benernya di Tuhan disertai kan, masih bahkan bertanya kan? Tapi ketika melewati jalan seram, jalan yang mengerikan, saudara begini, sampainya kita ini, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang menolong. Tintin, kenapa? Ngeri ya sendiri. Ikut aja sama kami. Saudara bisa ngomong di situ ada penyertaan Tuhan. Baru bilang kan, oh God, kok baik. Tapi ketika di jalan mulus, saudara nggak tahu. Nyanyikan penyertaan Tuhan karena hafalan. Tapi ketika hidup saudara masuk dalam liku-liku, dalam jalan terjal dan sebagainya, di situ kau berkata, penyertaanmu sempurna. Lagu itu hanya bisa dinyanyikan sama orang yang sudah masuk dalam gelombang beserta dengan Tuhan. Ya. Nah kalau dia nggak komitmen dari begini, udahlah nggak usah sama Tuhan, ya sudah pokoknya selamat aja. Udahlah seperti begitu. Saudaraku, mengikut Tuhan memerlukan komitmen. Di situ. Engkau dalam perjalanannya kan ikut Tuhan gak cuman 1 bulan. Kau ingin hidup panjang kan? Hidup lama lagi 50 tahun ya kan? Hidup 30 tahun, 50 tahun. Itu ikut Tuhan saudaraku. Di situ engkau akan masuk dalam lembah kekelaman. Ya. Mazmur 23. Daud ngomong begitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Itu karena pengalaman dia kan? Karena pengalaman dia berkomitmen sama Tuhan. Itu bisa diomong. Tapi lagu itu tidak berarti apa-apa. Ketika engkau masih baru. Tapi ketika kau sudah dalam ikut dia. Kau lihat. Kata dan kamu menerima. Enggak menjadi yang utama. Dalam hubunganmu sama Tuhan. Kau akan minta benar. Tapi itu enggak jadi yang utama. Yang utama. Bentuk aku serupa dengan engkau. Gimana dia bisa dalam perjalanan dibentuk Tuhan? Dia harus komit. Tuhan, begini. Karena kalau komitmen enggak jelas saudaraku. Di tengah jalan, dia belok. Dan dia enggak sempat merasakan pertolongan Tuhan itu. Dalam bentuk lembah kekelaman, ada gada dan tongkatmu. Enggak pernah kau rasakan. Tak pernah. Kau kan berhenti di situ. Tapi komitmen ini akan menuntun saudara melewati lembah kekelaman, melewati curamnya, jurang dan sebagainya. Komitmenmu sama Tuhan. Dialah yang berjanji. Baik, orang yang tidak komitmen cenderung malas dan apatis. Ya, malas dan apatis. Kalau apatis itu merasa nggak peduli. Amen. Aku hidup karena aku punya kerja bos. Ya, aku hidup karena income-ku cukup. That's it. Aku jelas kerjanya. Ya benar aku ke gereja, oke aku ikut Tuhan ke gereja iya. Tapi untuk mengalami sama Tuhan tak dalamnya jurang dan terjunnya jalan itu nggak siap. Oh enggak, aku udah nyaman. Enggak, aku nggak perlu itu. Aku nggak perlu itu. Apatis. Bahwa
Ketika orang memutuskan untuk Tuhan, diperlukan komitmen karena Tuhan akan bawa. Saudara pernah tahu jet coaster? Pernah? Tahu jet coaster? Main yang kayak kereta tiba-tiba, ujungnya apa? Balik ke situ, dia. Tapi waktu dalam perjalanannya, ngeri dia. Ada di sini yang belum pernah naik jet coaster? Ada? Ini perlu dibawa supaya saudara tahu. Saat jantungmu ketinggalan di belakang. Iya, kalau naik itu, jantungku mana ya? Udah ketinggalan di sana. Tiba-tiba di ujung, masuk lagi jantungnya. Masuk lagi dia. Saudara, dalam perjalananmu mengikuti Yesus, kadang-kadang jantungmu sudah ketinggalan ya kan? Kayak naik jet coaster, pernah? Posma pernah naik jet coaster? Pernah ketinggalan jantungnya? Kayak ketinggalan kan? Tapi pas sampai finish, berhenti dan masuk lagi. Haleluya, kata haleluyanya lain kan? Hal lain kan kata haleluyanya, waktu mau pergi, wah pengalaman luar biasa, haleluya. Lain tuh nanti, sampai berhenti haleluyanya lain. Dan dia merasa, kadang-kadang perjalanan hidup kita di dalam Tuhan, saudara. Macam gitu. Macam gitu. Kalau saudara bisa lihat visualisasinya begini. Seperti mau masuk tempat apa gitu ya. Saudara waktu awalnya gini, siap mengalami perjalanan rohani. Banyak permainan gitu kan. Itu entah rumah hantu pernah masuk rumah hantu. Tapi yang jalan jangan saudara diam, nanti stres sendiri mati di situ saudara. Yang pakai kereta lah, yang pakai jalan saudara dituntun terus. Karena ada Roh Kudus kan yang menuntun saudara, dituntun gitu. Wow, begini. Pas sudah selesai, haleluya. Saudara enggak tahu, itu kehidupanmu di dalam Tuhan. Komitmen itu yang membuat engkau tidak keluar dari kereta itu. Coba di tengah jalan, masuk rumah hantu kalau yang ada keretanya. Riak, berhenti dia di situ. Saking nggak tahu ke arah mana dia pulang. Nggak tahu dia bisa keluar betul, karena ada saatnya berhenti kan. Sudah keluar, nggak benar lagi nih katanya. Keluar dia, mau kemana dia? Ayo, mau kemana? Mau kemana? Tapi kalau dia bertahan di situ, sini ada rumah hantu enggak? Biar dicoba. Enggak ada ya? Iya, atau jet coaster, enggak bisa saudara bilang, aku mau turun katanya. Buka sabukmu, aku mau turun. Apa yang terjadi? Mati kau. Dalam perjalanan perlu komitmen. Apatis. Dan yang lain lagi jadi malas, sama aja. Ya. Bahwa sebenarnya Tuhan sedang membawa kamu dalam pengalaman yang luar biasa. Karena tidak komitmen, malas. Udahlah gini-gini aja, mati juga kita. Betul kau mati. Hanya bedanya mati kau sama mati aku beda. Mati aku semakin serupa dengan Kristus. Mati kau belum tentu. Aku beda. Ingat, hai pemalas katanya gitu kan. Salah satu keuntungan dari orang yang mempunyai komitmen yang kuat adalah hidupnya senang. Ia menikmati hidup dalam Kristus. Sebaliknya orang yang mempunyai komitmen yang lemah, sebaliknya orang yang punya komitmen yang lemah akan senantiasa merasa bersalah. Ia tidak melakukan apa yang harusnya dilakukannya sehingga merasa tertuduh. Jadi orang yang tidak punya komitmen yang kuat akan tetap kehilangan yang terbaik darinya. Artinya, perbedaan orang yang punya komitmen di dalam Tuhan dan yang lemah, dia kehilangan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi dia. Mungkin sama-sama diselamatkan. Ya, kau mati ujungnya mati terima Kristus juganya dia. Tapi ada satu perjalanan yang beda. Makanya kadang-kadang kalau dalam penguburan susah memangkat ini. Karena kalau dirunut perjalanannya,
Indahkah engkau dalam perjalanan itu atau tidak? Tergantung dari komitmen yang kamu buat. Dan selanjutnya, saya mau masuk dalam satu topik yang lebih applicable sama kita, yaitu komitmen kepada gereja. Tuhan, aku mau komitmen sama engkau saja. Kalau sama gereja, nggak maulah. Saudaraku, dalam fakta, dalam pengalaman pasti, manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu komunitas. Komunitas yang macam apa dia perlu hidup? Apakah komunitas dunia sebagai orang percaya? Saudara nggak tahu. Tapi perlu komunitas. Ingat yang tadi. Satu perjalanan jet coaster. Perjalanan melalui rumah hantu. Untuk menuju tujuan. Saudara tahu. Ada orang-orang penjaga di situ. Yang mengarahkan bagian dari perjalanan kamu. Ada teman di depan, di belakang dikatakan. Ketika saudara takut, saudara tanyakan sama teman yang sama saudara kan? Sama yang di satu perahu sama saudara, saudara tanya, gimana kita ini? Ayo terus aja. Nggak apa-apa, ayo terus. Saudara tahu artinya teman-teman itu? Itulah mereka yang disediakan oleh Tuhan sebagai anugerah dalam perjalanan saudara. Dalam komitmen saudara bersama dengan Tuhan. Ada komitmen. Dan kepada temanmu komitmen apa yang dibilang? Pasti bilangnya begini, jangan tinggalkan aku ya. Enggak selalu ngomongnya sama Tuhan kan? Ya enggak? Ya toh? Enggak selalu ngomongnya sama Tuhan. Tapi ngomongnya sama siapa? Sama temannya itu. Bahtera keluarga, suami istri. Enggak selalu ngomongnya sama Tuhan. Saudara pernah katakan begini, Ma, Pa, jangan tinggalkan aku. Pernah ada kayak gitu? Ya, kalau anak-anak ujungnya apa? Ditinggalkannya kamu kan? Jangan terus sama kamu, kan dia akan tinggalkan kamu. Tetapi ketika suami istri, dia tahu mau menggenapi tujuan Tuhan, dia mau ikut Tuhan. Tetapi ingat, kau memerlukan satu teman pendamping atau komunitas. Di mana kau bisa berkata, jangan tinggalkan aku. Termasuk saudara dengan saya. Ketika masuk dalam satu naungan. Kata tolong. Lain seruan kalian minta tolong sama orang di luar sana. Iya kan? Halo, iya kan? Ya Pak Hendrik? Ya. Ngomong di luar sana bilang tolong. Sama saudara yang dalam satu perahu sama saya. Lalu bahasa Inggrisnya dikatakan fellowship. Tahu artinya fellow? Kawan-kawan, ship, satu perahu. So fellowship means adalah orang-orang yang di dalam satu perahu, dalam satu kapal. Perjalanan ke sana. Kalau orang yang gak setia, itu yang mau cebur ke laut sendiri. Gak jelas nih cebur dia. Ikan-ikan. Gak tahu ikan-ikan. Saudara, tapi sebagai nakoda kapal ketika ada yang cebur ke laut, yang bandel sekalipun, dilihatnya ada ikan hiu, dia akan lemparkan talinya. Mari, that is a fellowship, itulah teman. Ada nggak yang bandel-bandel kira-kira dalam perjalanan, dalam perahu? Nggak benar dia terjun, rupanya hiu datang. Pilih mana? Dia sama hiu atau kembali ke perahu? Tapi kalau kembali ke perahu dia diamin aja, salah sendiri, biar mati kau sana. Tidak mungkin. Tapi dia katakan, mari. That is a fellowship. Itulah teman-teman dalam satu ikatan perjanjian. Ya, jeritan saudara beda. Sekali lagi saudara, Tuhan tahu mengikut dia tidak mudah. Dia tahu percis. Dia akan bawa saudara seperti jet coaster melalui gelombang. Saudara kalau nanti ikut pergi jet coaster, yang membuat saudara berani dan semangat, jeritan yang di belakang. Matilah aku. Rupanya pastor pun bilang matilah aku pun siaplah. Kan gitu. Kau dengar suara yang di sini. Suara mereka memberi semangat.
Oh Tuhan tolong, oh berarti kita semua harus tolong. Lain rasanya. Tapi saudaranya Jet Coaster, saudara sendiri, kira-kira gimana? Ih, hantu kanan kiri semua. Saudara nggak tahu. That's a fellowship. Teman-teman dalam perahu saudara. Itu akan menolong saudara. Mencapai tujuan di dalam Tuhan. Makanya perlu komitmen saudaraku. Ya. That is a fellowship. Tahu yang Yesus doakan di dalam Yohanes pasal 17? Aku berdoa bagi mereka supaya mereka menjadi satu sama seperti kita ya Bapa. Jadi satu. Mereka pun jadi satu. Satu diikat. Mereka jadi satu. Ada satu kelompok yang dikatakan. Dia bicara kelompok, kenapa? Ada juga orang-orang yang bukan dari situ. Yang percaya pada aku. Makanya dia bukan bicara orang percaya. Tapi dia bicara ada kelompok-kelompok orang percaya. Karena ada kelompok yang gak melihat aku tapi percaya kepadaku. Peliharakan mereka juga, kan gitu kisahnya kan. Saudara, ketika Tuhan membangun jemaat ini, enggak mudah saudaraku. Awalnya, saya masih ingat, masih duduk di lantai kami ibadah, itu hampir 20, 18 atau 20. Kemudian saya katakan, saya enggak tahu, apakah semua ini kita semua, ada orang yang mau bersamaku melalui perjalanan. Karena pada saat itu persekutuan kami ini ditantang gereja-gereja termasuk. Gak benar itu namanya si Daniel, gak benar itu semua. Saya bilang oleh karena itu, aku minta komitmen kalian. Saudara tahu, minggu depannya itu meledak dari 18 jadi 4. Kenapa? Lari satu-satu. Ada yang bertahan, tapi perjalanannya gak sampai akhir. Itulah saudara Wismar, salah satu di dalamnya. Tapi dalam perjalanannya entah kemana dia. Tapi saudara saya mau ingat, satu nilai yang gak mudah. Karena memasuki lembah-lembah kekelaman, memasuki gini. Yang 18 ini termasuk Pak Saryaman. Pendeta yang di sana, pendetanya orang itu. Satu dari 18. Gak siap untuk komitmen. Karena pahitnya perjalanan Pastor Daniel ini. Dulu belum Pastor Daniel, namanya Bang Daniel. Saya belum menikah. Tapi setelah itu, setelah komitmen saya menikah, lebih ngeri lagi perjalanannya. Saudara. Tinggal 2. Saudara tahu, saudara ini dari 2 orang. 2. Siapa tahu saudara yang 2 ini? Wismar dan Maruli. Makanya sayangku sama mereka, saudara boleh ngomong apapun ceritanya, punya pengalaman. Kembali lagi saudaraku, saudara biar saudara paham, kenapa Tuhan tempatkan satu komunitas. Di situ kemampuanmu dikorek. Tahu arti kemampuanmu dikorek? Karunia-karuniamu dikeluarkan. Sehingga keluarlah kehebatanmu. Mana hebat pastor? Aku terus disalah-salahkan.
Kamu hebat karena tahan menghadapi disalah-salahkan. Kan lama-lama tahan kan? Iya enggak? Lama-lama tahan kan? Diomongin. Kok Tuhan gak dilepasin aku dari diomongin? Biar situ. Engkau akan tahan. Sehingga goncangan seperti apapun. Itu sisi yang ngerinya. Tapi sisi yang positifnya. Mungkin kau punya karunia apa? Main musik. Kau main musik masih sukamu aja kan? Karena satu komitmen dan satu perahu. Masih kurang, mesti begini. Dua keputusan saudara. Kesel terhadap perkataan itu, berkata, pergi aku dari sini biar kau tahu. Atau, iya, mana kurangku. Komitmen membuat orang mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Dan Tuhan leluasa, maka itu. Gak enak disalah-salahin kan? Gak enak dikoreksi kan? Ada orang ketika dikoreksi, setelah dikoreksi gak mau nongol lagi. Kenapa? Ini salah. Komitmen ini yang membuat orang bertahan dikoreksi. Kenapa? Karena ada emas berlian di dalam kamu yang mau dikeluarin. Saudara tahu ketika orang mencari berlian, kadang-kadang itu ngumpet di dalam batuan. Emas, saya mau kasih tahu sama saudaraku ya. Mineral-mineral berharga itu, dia tidak selalu berdiri sendiri. Dia berdiri dalam gabungan mineral. Dan untuk itu, dia mesti dipecah saudara. Perlu dinamit kadang-kadang. Supaya keluar sampai pada core-nya. Dan setelah itu saudara tahu, keluar itu harus masuk smelter lagi. Tahu artinya smelter? Dipanasin dalam tingkat tinggi sehingga meleleh dengan titik didih yang berbeda. Sehingga yang namanya logam mulia itu bisa keluar saudara. Gak gampang. Harganya mahal. Kamu pribadi yang mahal. Ketika melalui proses. Dan untuk bertahan pada proses itu. Kalau saja emas bisa bergerak dia lari. Aku gak mau didinamit. Aku gak mau. Bedanya emas tuh tunduknya kuat kali kan gitu. Karena dia gak bisa bergerak. Tapi ketika pada manusia susah disamakan. Manusia bisa bergerak. Jadi saudaraku. Berbahagialah. Ketika Tuhan bawa dalam perjalanan itu, engkau punya fellow, punya kawan-kawan. Yang tidak selalu memuji engkau, ya kan? Ya enggak? Mantap kali Ibu Robert ini. Wih, enggak selalu kan gitu kan? Ya kan? Atau selalu orang begitu sama Ibu? Mantap kali Ibu Robert ini. Udah sendiri tapi lihat giginya begini-gini. Apa selalu begini? Adakah yang bilang sama Bu Robert? Ya kan rambutnya kayak jagung katanya gitu. Nggak ngomong aja, mungkin di hatinya ada. Kalau sempat ngomong. Keluarlah kata-katanya apa? Udah habis-habisan aku. Sudah kucurahkan semuanya. Masih ku dengar gitu Tuhan. Tolonglah. Roh Kudus dengan berbisik. Percantiklah dirimu. Karena akan ada ada jalan untuk membuat lebih cantik. Kalau bisa kan gini, Tuhan singkirkanlah orang-orang yang seperti begitu. Kejam kali kok, dikasih. That's a fellow. Itulah teman yang berkomitmen bersama dengan saudara. Sekarang ini, kalau Bu Robert gak punya komitmen, minggu depan, dia sudah di gereja yang namanya lain. Kenapa? Kemana waktu Bu Robert itu? Aku mau mencari yang lain. Ini kalau gak punya komitmen jadi begitu kan. Tapi karena dia punya komitmen. Tuhan, terima kasih untuk suara yang kau dengar. Aku akan mempercantik diriku lagi Tuhan. Biar engkau senang melihatnya.
Saudaraku, kadang-kadang kata negatif itu ujian terhadap komitmenmu. Amin. Halo, amin. Dia ditempatkan dalam satu perahu dengan kamu. Dalam tujuan yang baik. Makanya GKKD bertekad dan punya sikap. Tidak pernah mengeluarkan orang. Kecuali orangnya yang mau keluar. Tapi GKKD, baca buku panduan, enggak pernah ada mengeluarkan orang. Tapi kalau dia bertahan dong. Karena dia juga perlu bertumbuh. Walaupun sering berkata juga kan begini, Tuhan kapanlah duri ini berlalu, berat Tuhan. Tapi kadang-kadang ada baiknya duri itu juga. Supaya durinya dipatahkan dan kamu pun jadi lebih baik. So, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan abaikan komitmen itu. Saudara berkomitmen di dalam jemaat ini. Ingat, bukan berarti tidak ada riak-riak. Tapi komitmen ini yang membuat kamu bertahan dan mengenal kemampuanmu dan berusaha memperbaiki dirimu. Ya kan? Dan kalau kita semua bertekad, misalnya kita naik jet coaster, lalu udah tidak begitu. Kita bilang, dengar suruh bilang, oi jangan tangannya terlalu jauh keluar dari belakang, dengar itu. Apa maksudnya? Itu temanmu dalam satu perahu, satu kereta berkata, hati-hati. Kau dengar itu, kau berbahagia. Saudara, satu perjalanan. Kita semua masuk dalam satu perjalanan. Sebagai orang-orang yang melayani. Saudara tahu, ketika engkau dalam satu komitmen, ada ikatan yang membuat kita semua ini ditarik pada sentralnya. yakni Tuhan. Kecuali kau lihat pemimpinmu tidak dalam jalannya Tuhan. Tuhan sendiri akan bertindak. Ya, Tuhan sendiri akan bertindak. Saudara bisa belajar, saudara bisa bahasa banyak tentang komitmen. Jadi hidup mengikut Tuhan adalah satu seni. Siap-siap. Jadi komitmen kepada gereja berarti ini pencabaran dan uraian. Jika Anda disuruh atau diminta melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu,
Kadang-kadang ada keputusan yang gak populer dalam pelayanan ini. Komitmen akan membuat saudara tetap di kapal. Ya, tetap di kapal. Terakhir, mari kita baca Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Ada? Oke. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, seperti saya tadi katakan, komitmen membuat saudara tetap di perahu. Tapi penundukan diri, saudara enggak jalan diam, tapi membuat saudara jalan maju karena ada pagar. Penundukan diri adalah keberkatan anugerah. Saudara, ada pagar yang menaungi saudara. Ya, di satu kapal ketika goncangan terjadi, ada yang mau kecebur. Tapi dijaga, jangan. Kapal ini bukan hanya kuat, tapi dikendalikan dengan baik untuk tujuan. Tapi kelihatan masih jauh. Ketika semua disuruh tundukkan, karena lagi ombak yang datang banyak. Enggak mau, aku mau begini. Nanti kena layar kamu, mati kamu. Saudara, penundukan diri itu membawa anugerah, saudaraku. Anugerah. Jangan takut. Please, jangan takut. Tujuannya apa? Supaya para pemimpinmu ini bisa dengan gembira mengerjakan pekerjaan. Karena tahu, kita akan melalui lembah. Kita akan melalui jalan-jalan setapak. Kita akan melalui jalan samping jurang. Tapi jangan bandel kamu. Supaya ini tetap jalan pada porosnya. Engkau dipagari, saudara. Nah, kalau asik aja memberontak, saudaraku. Udah kecapean dia. Enggak gembira lagi melakukannya. Akhirnya, enggak terangkulah semuanya. Enggak ada keuntungan bagimu. Setiap pemberontakan, tak ada keuntungan. Karena apa? Tujuanmu di dalam Tuhan. Jalannya enggak selalu mulus. Tapi percayalah, asalkan pemimpinmu tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Kepadanya kebenaran demi kebenaran akan dibagikan. Kamu akan berbahagia oleh karenanya. Terima kasih saudara. Karena lebih perlu sikap komitmen yang nyata-nyata yang saudara tunjukkan. Dan rasa hormat dan takut yang nyata saudara tunjukkan. Maka perjalananmu dalam jemaat ini akan berhasil. Jangan pernah takut mengajak orang berkomitmen. Ingat, sudah jelas tadi dengan segala perumpamannya. Karena di dalam Tuhan mengeluarkan kehebatan, tapi harus ada yang merangkul, saudaraku. Saya mulai menanyakan sekarang, skill apa yang saudara kurang? Termasuk pada pemimpin.
perbaiki skill. Kadang-kadang belajar skill gak enak ya. Gak enak loh. Tapi tunggu dalam perjalanannya. Kau akan lihat indahnya. Saya mau kasih tahu saudaraku. Setiap sekolah ngomongnya juga enak berteman. Tapi ketika mau ujian enak kau. Ya, ngeliat gurumu aja masem. Aduh, nanti susah. Itu guru killer. Semua ujian. Kebanyakan gak enak. Tapi waktu saudara lulus, bermanfaat bagimu. Saudara bergembira. Saudara bergembira. Karena ada sesuatu. Dunia mengakui kamu lulus dari itu. Saudara, ketika skill rohanimu lulus, malaikat bertepuk tangan. Gak tahu kamu? Malaikat bertepuk tangan. Mulai hari ini saudaraku kepada para pelayan. Jadikanlah komitmen bukan suatu hal yang baru, suatu bagian kehidupanmu, perjalananmu sampai kepada tujuan. Baik itu dalam Kristus maupun perahu ini yang Tuhan mau bawa kemana. Tujuannya jelas. Mungkin kapal kita berjalan 30 tahun saudaraku ya. 32 tahun perjalanan kapal ini. Kok begini, begitu. Tidak patah skocinya saudaraku. Tidak jebol layarnya. Cuman mau dilepas-lepas. Mutar-mutar dia. Tapi pada hari ini, mari kita sama-sama memiliki komitmen. Bahwa Tuhan sedang bawa gerejanya pada tujuannya. Malam ini kita mau berdoa supaya komitmen ini benar-benar menjadi milik yang pasti bagi kita semua. Bagi para pelayan ini. Jadi kalau ada saudara ditegur, ada saudara diguncangkan. Saudara percaya ada Tuhan dan malaikatnya di dalam jemaatnya ini. Karena apa? Ini jemaatnya Tuhan. Tuhan yang bangun 32 tahun yang lalu. So, jangan pernah takut. Amin. Amin. Kurang semangat saudara. Amin. Memang ada lagu. Tidak selalu apa namanya? Tidak selalu indah, tidak selalu begitu kan ya. Tetapi Tuhan menolong, ya sudahlah, nggak tahu lagunya di mana, pernah entah sedikit-sedikit dicampur jadi satu ini, enggak tahu. Tapi kira-kira seperti begitu. Bukan itu mau dinyanyiin saat ini, bukan. Tapi itu satu pengakuan. Di sini suami istri saya tanya sama saudara, indah terusnya kehidupanmu, kehidupan suami istrimu. Ingat, banyak potensimu sedang dikeluarkan yang belum kau tahu. Mungkin yang indah-indah sudah mulai luntur. Tak apa. Tapi ada sesuatu yang baru yang akan membawa saudara sampai ujungnya. Itu belum keluar. Belum keluar. Masih banyak yang belum keluar. Dan begitu juga kamu melayani Tuhan pada saat ini. Masih banyak potensimu belum keluar. Berkomitmenlah untuk terus bertahan. Dibina dan dibentuk. Jemaat ini tidak kejam. Tapi ada malaikat yang megang tongkat itu yang berat itu. Ya kan? Yang akan meluruskan perjalanan kita. Meluruskan perjalanan kita. Tapi saya pernah mendengar itu di luar negeri sana. Itu pimpinannya itu pegang hammer. Hammer atau hammer? Palu. Kalau nggak nurut, diketok gitu. Mau seperti ini. Ada saudara. Betul. Kenapa? Kita harus ajarin mereka. Dan saya pernah ikut pengajarannya. Tapi saya nggak mau ngikutin. Kita harus buat begini. Karena lebih ngeri lagi di dunia sana. Mau memakan mereka. Lebih baik palu kita ini mengingatkan. Tapi stres nggak saudara? Deket palu digituin. Stres. Bos, aku datang kepada kamu di mejamu. Bilang, tak kira-kira enak.
Tapi katanya itu lebih baik daripada dibiarin. Tapi bersyukurlah saudaraku, pemimpin-pemimpinmu di sini baik-baik ya. Ya, men. Mari datang sama Tuhan. Siapkan hati kita, berdoa kita. Berdoa kita. Ada pokok-pokok doa yang pernah di bagian kita harus switch dulu. Bukan itu dulu. Karena kita lagi fokus menanamkan komitmen ini sebagai dasar yang benar. Seorang yang dituakan di GKKD pernah bilang sama saya, dan kau mau lihat komitmen rekan-rekan atau pemimpin, koordinator dan sebagainya. Mau lihat? Gimana Bang? Gini, kau buat jadwal mereka berkhotbah. Malamnya atau paginya, kau katakan, engkau gak boleh berkhotbah. Aku gantikan kamu. Atau digantikan sama yang lain. Kira-kira enak gak kayak gitu? Kalau kau mau tahu tingkat komitmennya. Bang, belum siap aku lakukan itu Bang. Aku belum siap. Ya, pada saatnya nanti. Kalau dia punya komitmen, dia tahu. Dia melayani Tuhan. Dia akan berkata, kalau itu yang baik, siap. Bukan langsung pulang, bukan jadi ngambek. Dan dia akan bersuka cita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena aku belajar artinya satu komitmen. Untuk tidak lari ketika dirubah. Bukan hanya pengkhotbah, singer, song leader. Saya karena gak punya kemampuan. Kalau saya punya kemampuan mau juga sekali-sekali saya bilang, pagi ini kau gak usah tampil. Saya yang tampil. Wah kan gitu kan. Tapi aku untung gak punya kemampuan. Yang lain juga. Siap saudara? Saya mau tanya. Kalau saudara diperlakukan seperti itu siap gak? Bukan sama jiwa baru. Tidak. Sama para koordinator. Siap gak kamu? Mimpimu berantakan. Tadinya sudah mimpi waktu aku melayani urapan Tuhan luar biasa begini. Pudar semua. Tapi saya mau kasih tahu. Tuhan tahu cara yang terbaik. Yuk datang kepada Tuhan. Nyanyikan. Selidikilah aku ya Tuhan.